Halo, assalamualaikum sobat ekonomi semuanya, apa kabarnya? Semangat lolos UTBK 2021 ya. Nah, kali ini saya akan membahas 5 soal di Proset 1 sebagai latihan untuk kalian dalam mempersiapkan diri menghadapi UTBK 2021 ya. Semoga bermanfaat ya. Oke, soal nomor 1. Masuknya kedelai impor yang lebih murah akan mengancam pasar kedelai di Indonesia. Akibat masuknya kedelai impor terhadap kurva permintaan dan penawaran kedelai lokal adalah titik-titik. Oke, kita cek kurva permintaannya. Anggap ini adalah kurva permintaan dari kedelai lokal. Ya, seperti yang diketahui bahwa hukum permintaan itu jika P naik atau jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Nah, hukum permintaan ini berlaku untuk konsumen atau pembeli. Ya, biasanya pembeli gitu kan. Jika harga suatu barangnya naik, maka dia akan mengurangi jumlah barang yang diminta atau yang dibelinya. Ya, kalau misalkan harganya turun, sebaliknya, maka jumlah barang yang dimintanya akan naik. Ya, sebaliknya, misalnya ada diskon yang tadinya harganya 10.000 menjadi 5.000, biasanya yang dibeli biasanya 2 menjadi 4 gitu ya. Nah, anggap ini adalah kurva dari permintaan kedelai lokal. Nah, ini kuantitasnya atau kedelainya, ini harganya. Misalnya harganya 1.000, barang yang diminta atau kedelai yang diminta adalah 30 kilo. Nah, kemudian harganya naik, maka jumlah kedelai yang diminta turun menjadi 20 dan seterusnya. Jadi maka akan kalau ditarik garis seperti ini. Nah, ini disebut dengan pergerakan. Dari A ke B ke C itu disebut dengan pergerakan. Nah, dari D1 atau dimen 1 ke dimen 2 ini garis disebut dengan pergeseran. D1 ke D2. Oke. Sekarang masuknya kedelai impor ke Indonesia itu berarti kan dengan harga yang lebih murah, otomatis permintaan terhadap kedelai lokal akan menurun karena pembeli biasanya ingin harga yang lebih murah, jadi lebih memilih kedelai impor. Nah, berarti permintaan dari kedelai lokal akan menurun. Nah, ini kan tadi ini dianggap sebagai kurva permintaan dari kedelai lokal. Nah, berarti yang tadinya 30 ini akan bergeser ke sini. Ya, akan menjadi 25 misalnya. Berarti si garis ini akan bergeser ke sini. Gitu ya, kalau dihubungkan nanti. Berarti bergesernya kemana? Ke kiri bawah. Ya, ke kiri bawah. Nah, sekarang kita cek untuk kurva penawarannya. Oke, ini kurva penawaran. Anggap juga ini adalah kurva penawaran dari kedelai lokal. Ya, hukum penawaran itu kan berbunyi jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Nah, hukum penawaran ini biasanya berlaku untuk penjual, penjual atau produsen. Jadi semakin harganya naik, semakin produk tersebut harganya naik, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin tinggi. Gitu ya, biasanya itu untuk meraup keuntungan. Ya, mumpung harganya masih tinggi atau mumpung harganya tinggi. Oke, ini anggap sebagai kurva dari penawaran kedelai lokal. Dengan adanya kedelai impor yang masuk dengan harga yang murah, nah kira-kira apa yang dilakukan oleh produsen kedelai atau penjual kedelai? Jika produsen kedelai lokal itu menaikkan harga, itu hal yang tidak mungkin. Kenapa? Karena pembeli sudah lebih memilih produk kedelai impor yang harganya lebih murah. Kalau dinaikkan maka semakin tidak laku ya kedelai lokal. Jika diturunkan pun itu bukan menjadi pilihan yang tepat. Karena apa? Karena sebagian besar si produsen sudah mengalami kerugian akibat pembeli sudah lebih memilih kedelai yang impor dengan harga yang lebih murah. Kalau diturunkan lagi, maka pembeli juga lebih sedikit keuntungan, maka akan semakin menurun bagi produsen ya. Dan berlaku juga hukum penawaran. Jika harganya diturunkan, maka jumlah yang ditawarkan pun akan semakin sedikit. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Kurva permintaan bergeser ke kiri bawah dan kurva penawaran tetap. Nomor 2. Seorang pedagang buah-buahan menjual produk semangka dan mangga.
elastisitas permintaan dari semangka adalah 2,3, sedangkan mangga 0,62. Pedagang mengalami kesulitan keuangan yang serius dan harus meningkatkan penerimaan. Strategi yang dapat dilakukan pedagang dalam penetapan harga semangka atau kita tulis dengan PS dan harga mangga atau kita tulis dengan PM adalah titik-titik. Oke, jika kita tulis produk semangka kita tulis sebagai PS, kemudian produk mangganya kita tulis sebagai PM. Ya, sesuai dengan soal bahwa semangka itu elastisitas permintaannya adalah 2,3. Ya, versus sedangkan PM-nya mangganya itu adalah 0,62. Nah, jika dilihat dari jenis elastisitasnya 2,3 itu berarti ini lebih dari 1. Ya, berarti ini elastis. Nah, sedangkan 0,62 ini berarti kurang dari 1. Berarti ini inelastis. Itu ya. Apa artinya elastis? Ya. Nah, artinya semangka ini sangat peka sekali terhadap perubahan harga. Ya. Jadi, jika saja si penjual menaikkan harga sedikit saja, nah, maka pembeli akan beralih mencari pengganti, ya, pengganti yang lain. Nah, itu artinya jika dinaikkan harganya maka si semangka ini akan tidak laku. Pembeli akan lebih memilih barang penggantinya karena sesuatu yang elastis itu, ya, atau barang jenisnya elastis itu biasanya barang-barang sekunder, ya, yang banyak memiliki substitusi atau barang pengganti. Nah, maka apa yang dilakukan oleh penjual untuk meningkatkan hasil penjualnya? Untuk yang semangka ini berarti si penjual harus menurunkan harga semangkanya. Ya, jadi agar si pembeli lebih banyak memilih atau membeli produk semangka dibanding dengan produk melon misalnya yang sejenis gitu. Misalnya si melon itu adalah substitusinya dari semangka. Nah, bagaimana untuk yang mangga? Nah, kalau mangga ini kan 0,62. 0,62 ini termasuk kategori inelastis, artinya tidak terpengaruh oleh perubahan harga, misalnya obat gitu ya, itu biasanya untuk kebutuhan pokok. Walaupun harganya dinaikkan tetap saja dibeli oleh pembeli. Nah, berarti apa yang dilakukan oleh si penjual kalau ternyata si mangganya itu adalah inelastis? Ya, inelastis mungkin mangganya itu mangga spesial gitu ya, yang jarang. Nah, maka yang dapat dilakukan oleh si penjual adalah dengan cara menaikkan produk mangga ini. Karena walaupun dinaikkan, tetap pembeli tidak akan memilih produk lain selain mangga. Iya, misalkan mangga tertentu gitu ya. Nah, maka kalaupun dinaikkan, tetap saja dibeli oleh pembeli. Itu ya. Maka jawabannya adalah yang C. Produk semangka diturunkan harganya dan produk mangga dinaikkan. Itu bisa meningkatkan pendapatan bagi si penjual. Soal nomor 3, besarnya tambahan keinginan mengkonsumsi atau marginal propensity to consume atau kita kenal dengan MPC sebesar 0,8 artinya setiap titik-titik. Ya. Jawabannya adalah yang E. Tambahan pendapatan Rp100 menyebabkan tambahan konsumsi sebesar Rp80. Nomor 4, pengenaan tarif atas barang impor membuat tarif barang impor di dalam negeri menjadi lebih rendah. Betulkah itu pernyataan ini? Nah, pernyataan ini adalah salah. Kenapa? Karena pengenaan tarif atas barang yang diimpor itu akan membuat barang impor itu sendiri menjadi lebih tinggi. Ya, karena adanya tambahan tarif tersebut. Berarti ini adalah pernyataannya salah. Kemudian kita lihat dari alasannya. Tarif atas barang impor mendorong produsen dalam negeri untuk meningkatkan produksinya. Pernyataan atau alasan ini adalah betul. Ya, dengan adanya tarif yang dibebankan kepada barang impor yang akan membuat barang impor sendiri itu menjadi lebih mahal, akan mendorong produsen dalam negeri untuk membuat atau meningkatkan produksinya agar tidak kalah atau bisa bersaing dengan barang impor tersebut. Ya, bisa dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang bagus. Maka pernyataan salah dan alasannya adalah benar, maka jawabannya adalah D. Soal nomor 5. Pernyataannya, dalam pasar oligopoli, harga cenderung sulit berubah.
pernyataan ini benar atau salah? Pernyataan ini adalah benar, karena memang dalam pasar oligopoli itu beberapa penjual menguasai, jadi memang agak sulit untuk berubah. Kemudian kita lihat alasannya. Dalam pasar oligopoli mudah untuk masuk ke dalam pasar. Nah, ini adalah alasan yang salah. Karena apa? Karena dalam pasar oligopoli itu justru agak sulit untuk masuk ya, karena 60% itu dikuasai oleh 4 produsen. Itu salah satu dari ciri-ciri dari pasar oligopoli dan biasa dikenal dengan istilah ada Kinkard curve atau kurva patah. Itu karena apa? Karena dipengaruhi oleh produsen lain. Artinya apa? Jika ada perusahaan yang menurunkan harga, maka perusahaan lain ikut menurunkan harga. Contoh dari pasar oligopoli adalah pasar otomotif. Maka jawaban nomor 5 adalah C.